Nah, ketika 2011 ini kok nggak tahu kenapa kok memang takdirnya begitu. Allah itu dengan perencanaannya begitu ya. Di situ kami diundang, informasinya cuma begini dari teman-teman Jakarta bahwa ada tamu tunarungu dari luar negeri. Kan kami kan ekspektasinya kan ngapain kan gitu kan. Karena di negara kita, di tempat kita tunarungu itu hampir tidak tergarap untuk masalah agama. Perhatian agama itu di negara mereka lebih dibandingkan negara kita. Berarti di sana lebih maju ya, Ustaz ya? Secara pendidikan untuk tunarungu khususnya itu lebih maju, kalah jauh kita. Namun ketika kami membersami mereka ternyata banyak syariat Islami. Contohnya Nabi Muhammad, terus Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Ceramah agama, yang ceramah tunarungu. Dia cerita agama, luar biasa sekali. Bismillah, kita ketiga kali pengucapan. Bismillah, ya. Bismillah 3 kali. Kalau mereka 7 huruf yang dilafazkan. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjang kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini kami keluarga besar Indonesia Quran Center IQC yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahim menyambung tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita sesama muslim di Pondok Tunarungu Al-Jamhariyah. Semoga dengan ikatan persaudaraan sesama muslim ini, hubungan kami dari IQC dengan Pondok Pesantren Jamhariyah di kemudian hari bisa terjalin lebih erat lagi. Dan selanjutnya di samping saya sudah ada pengasuh Pondok Pesantren Jamhariyah. Tapi persilahkan Ustadz untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman dari IQC Indonesia Quran Center ya, yang sudah berkesempatan untuk datang ke tempat kami dalam rangka menjalin silaturahim ya sesama muslim. Semoga silaturahmi kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat di dunia akhirat ya. Sebelumnya juga perkenalkan ya, saya nama Randi ya. Sebenarnya juga bukan asli Jogja. Saya asli Palembang, cuman di Jogja dari 2010. Sebelum erupsi Merapi kita alhamdulillah sudah pindah ke Jogja sampai sekarang. Kalau ditanya kenapa, sederhana aja, nyaman, adem. Jogja itu enak. Lain pokoknya, kalau bukan orang luar bisa merasakan, kalau orang Jogja nggak bisa. Begitu ya. Sampai sekarang di Yogyakarta nih alhamdulillah. Ini kita sedikit cerita ya. Bagaimana sih kok bisa kita mulai pondok pesantren yang khusus ini ya. Jadi kami dari 2010 sampai sekarang itu kita sudah aktif ya dalam dunia dakwah begitu ya. Syiar begitu. Menebarkan kebaikan khususnya Al-Qur'an begitu sesama muslim, apalagi ya karena banyak juga saudara muslim kita yang perlu disemangati, perlu didampingi, perlu dirangkul sehingga bareng-bareng dalam kebaikan. Nah, ketika 2011 ini kok nggak tahu kenapa kok memang takdirnya begitu. Allah itu dengan perencanaannya begitu ya. Saya waktu itu ada empat orang, salah satunya saya, kami diundang ke Jakarta waktu itu. Acara apa Ustaz? Nah, di situ kami diundang, informasinya cuma begini dari teman-teman Jakarta bahwa ada tamu tunarungu dari luar negeri. Nah,
Kan kami kan ekspektasinya kan ngapain kan gitu kan. Karena di negara kita, di tempat kita tunarungu itu hampir tidak tergarap untuk masalah agama. Iya. Terabaikan itu. Terabaikan gitu. Nah, sehingga kami waktu itu berangkatlah ke Jakarta waktu naik kereta api ya. Waktu itu masih ada kereta api, masih ada karcis berdiri. Tiket berdiri, belum kayak sekarang. Kalau sekarang udah enak. Kami akhirnya dapat tiket tapi yang berdiri karena memang sudah mepet waktu itu mau berangkat. Di Jakarta kami diantar ke daerah tempat program teman-teman dari luar negeri tadi, tunarungu. Di situ mereka ada beberapa orang, tunarungunya ada dua. Salah satunya namanya Kamra, isyaratnya Kamra. Kamra. Nah, ternyata mereka orang Pakistan waktu itu. Oh, jadi Muslim itu. Muslim. Karena mereka ternyata di negara mereka, singkat cerita itu mereka cerita nggak cuma negara kita kan mayoritas, mereka juga mayoritas. Ternyata perhatian agama itu di negara mereka lebih dibandingkan negara kita. Perhatiannya. Berarti di sana lebih maju ya, Ustaz ya? Secara pendidikan untuk tunarungu khususnya itu lebih maju, kalah jauh kita. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Pada saat waktu itu saya ikut mendampingi mereka kurang lebih 2 sampai 3 hari waktu itu. Kita bersama mereka ya, karena teman-teman Jakarta sudah siapkan fasilitas gitu, kami ini belum ngajak ikut program gitu ya. Nah, di situ selama 3 hari program ikut mereka 2 sampai 3 hari tadi, ternyata banyak sekali yang kami dapatkan yang selama ini tidak kami bayangkan di luar sana. Selama ini nggak pernah kita terbesit kok bisa begitu. Yang pertama isyarat Islami, bahasa isyarat. Bahasa isyarat secara Islam. Tentang Islam, secara Islam. Padahal di tempat kita sendiri hampir sangat sedikit sekali, sangat minim. Iya. Bahasa isyarat tentang Islam umum, biasanya kerja, makan, minum, tidur, pergi, pulang kan, biasanya begitu isyarat umum. Namun ketika kami membersami mereka ternyata banyak isyarat Islami. Contohnya Nabi Muhammad, terus Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Terus ada yang sahabat ya. Sahabat kan termasuk penting untuk diisyaratkan karena mereka tidak mau yang mendampingi Rasulullah SAW ya. Ketika dakwah di Mekah maupun di Madinah. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Nah itu ternyata Masya Allah, ternyata mereka jauh berpikir panjang tentang isyarat untuk tunarungu. Bagaimana tunarungu bisa tergarap. Di situ kami Masya Allah. Ini saya kalau cerita lagi ini merinding lagi. Begitu. Terus isyarat seperti akhirat ya, kubur, mizan, terus sirat dan lain sebagainya. Banyak sekali kosakata agama yang kita tidak punya, mereka hampir saya bisa katakan komplit. Iya. Kita jangankan untuk yang sekomplit itu ya, bahasanya sederhana aja, misalkan waktu itu sunnah itu bagaimana? Sunnah itu begini, ada 2 kemarin, nafil. Jadi yang sederhana seperti itu aja lah, tidak usah terlalu panjang lebar yang ke siroh, ke tareh tadi, ke yang umum harian, ya kan? Yang diterapkan hari-hari. Misalkan mau ke jamban itu WC, mau pipis, mau itu doa dan sebagainya, banyak sekali. Yang dasar istilahnya ya, yang pokok. Nah, di situ kita seperti termotivasi sekali. Allah ini kok sengaja Allah kirim ketemu mereka ini untuk ini ternyata. Nah, selama di situ kami juga mendampingi mereka. Waktu itu mereka menyampaikan muzakarah agama waktu itu. Jadi maaf ya Ustaz ya. Inspirasi itu apakah dari situ ada latar belakang Ustadz pernah belajar bahasa isyarat itu? Nah, ini pertanyaan yang banyak yang ditanyakan ke saya. Saya sebenarnya jangankan mau berlatar belakang yang begini, yang berisyarat ini, terbesit pun tidak sebelumnya. Karena yang kita temui dulu bahwa tunarungu ini seperti, mohon maaf ya, ekspektasinya itu negatif selalu ya. Orang-orang tunarungu, orang-orang tuli ini seperti tidak ada potensi yang bisa digali dari mereka. Sehingga kita jangankan mau konsentrasi di situ, kita terbesit berpikir mau ke situ aja tidak ada, karena memang tidak dibangun dari lingkungan kita kan begitu. Nah, ketika di situ kami pun diajarkan berisyarat waktu itu. Berarti di Jakarta itu. Di Jakarta itu diajarkan. Hanya memang masih istilahnya pembukaan atau muqaddimah dasar. Itu pun istilahnya karena waktu terbatas, ya ala kadarnya yang kami dapat waktu itu.
Terus Kami- kemudian Ustaz, mohon maaf. Kemudian dari Jakarta itu, apakah Ustadz sendiri nanti yang mengembangkan itu atau betul. ada mungkin ada apa ya komunitas itu ya yang khususnya mempelajari isyarat-isyarat Isyarat, tentang Islam. Nah khusus untuk bahasa isyarat Islami memang di tempat kita hampir tidak ada. Kalau hanya berisyarat umum yang seperti saya sampaikan di awal, belajar abjad ABC sampai Z atau bahasa-bahasa umum itu mereka punya komunitas. Orang tuli punya komunitas namanya Gerkatin. Itu yang sudah nasional. Gerkatin namanya. Nah, itu kami di Jakarta waktu itu yang dikumpulkan salah satunya dari komunitas yang tunarungu di Jakarta itu Gerkatin waktu itu. Iya. Yang diundang sama tamu kita waktu itu yang dari negara Pakistan itu. Nah, mereka ternyata banyak ketika dikumpulkan itu banyak tunarungu yang belum paham agama, yang dasar lah, yang fatal lah saya bilang. Karena kenapa? Karena masalah kita kan punya akidah ya. Iya. Masalah akidah ini nggak bisa ditawar istilahnya. Nggak bisa nggak ada tambalnya. Kalau bocor itu nggak ada tambalnya. Nah itu waktu di Jakarta itu mereka buat undang teman-teman dari tunarungu di Jakarta, sekitar Jakarta, Jabodetabek. Itu hampir semuanya tidak kenal siapa Allah, tidak tahu siapa Rasulullah. Kalaupun tahu saya sholat, tapi sholatnya cuma ikut-ikutan. Berarti yang secara khusus Sholat mempelajari itu mempelajari tentang Islam itu tidak ada ya? Hampir tidak ada. Kemudian apakah dari latar belakang itu kemudian Ustadz terbersit suatu kegelisahan atau pemikiran bahwa betul. Ya ini harus Konsen. Iya, harus kita membuat pondok seperti itu Ustadz. Nah, di awal kami kan memang untuk pondok ini belum terbayang ya. Karena memang kita 2000 sekitar tahun 2011 sampai 15 itu hampir tidak ada yang namanya pondok pesantren untuk tunarungu ya. Iya. Jangankan untuk tunarungu, pondok pesantren umum yang menghandle tunarungu pun saya rasa belum ada. Ada pun beberapa SLB yang basicnya Islam ada. Tapi untuk yang konsentrasi benar untuk agama di kalangan tunarungu itu hampir tidak ada. Nah, sebelumnya kami memang belum ada wacana waktu itu untuk mulai merintis pondok. Karena kita waktu itu pikiran kami waktu itu bagaimana memulai program itu juga di Yogyakarta waktu itu. Nah, ketika kita sama di situ, kita lihat ceramah mereka, ternyata yang ceramah kan waktu itu tunarungu ya. Itu dia ceramah itu setelah maghrib, habis sholat maghrib sampai azan isya ditambah 30 menit. Kurang lebih sejam 15 menit. Ceramah agama, yang ceramah tunarungu. Dia cerita luar biasa sekali. Karena untuk tunarungu kita yang ada di negara kita, orang-orang tuli, orang tunarungu, untuk bicara agama 5 menit saja. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Lah ini 1 jam lebih. Materinya apa banyak. Dia cerita waktu hari pertama ada yang dia cerita Nabi, cerita sirah dia. Rasulullah. Ada yang cerita permulaan manusia. Kan dia tanya, Allah dari mana dan sebagainya, maka diceritakan. Asal mula manusia seperti apa, dari mana dan sebagainya, alam semesta. Nah itu ternyata banyak hal-hal yang kita di luar bayangan kita ternyata. Kemudian Ustadz, ketika kembali ke Jogja, itu yang terbersit dalam benak Ustadz itu apa ya ketika ke Jogja? Maka ketika saya di Jogja waktu itu, yang saya terbersit gimana mau memulai untuk memprogram teman-teman tunarungu tuli untuk belajar agama, untuk bisa dapat informasi agama yang lebih konkret. Nah di situ kami mulai waktu itu akhirnya untuk di awal itu memang terasa berat karena kami bingung mau kemana. Kami belum bisa masuk komunitasnya, nggak kenal dari mana. Terus yang bisa istilahnya jalurnya itu loh mau kemana sih? Mana sih tempat mereka nih? SLB, kalau di SLB aja hampir kita tidak bisa masuk. Kenapa? Karena sekolah memang mereka tidak konsentrasi yang di komunitas. Hanya di konsentrasi sekolah. Kalau sekolah selesai urusan begitu kan. Jadi pembelajarannya kan hanya di sekolah. Di sekolah saja. Nah, ya alhamdulillah waktu itu teman-teman dari Jakarta juga berkesempatan datang ke Jogja. Kurang lebih mereka seminggu mendampingi kami. Akhirnya kami mulai. Nah, di situ kami sudah mulai kumpulkan teman-teman tunarungu sedikit waktu itu. Berapa kali kami kumpulkan di sekitar kota gitu, kami pinjam tempat ya kan, balai dan sebagainya, bahkan masjid pun pernah kami pinjam, masjid gede waktu itu 2013 kami pinjam masjid agung, masjid Kauman, gede. Kami buat program di dalam masjid, dibolehkan waktu itu. Tidak di Serambi biasanya di masjid gede di Serambi, nggak boleh di masjid. Nah karena ini tunarungu,
kami waktu itu minta khusus karena memang mereka ini lain orangnya. Istilahnya apa ya, agak dispesialkan gitu. Pengen dibegitukan. Nah, kami buat waktu itu. Nah, saya balik lagi flashback 2011 akhirnya kita mulai di Jogja. Kita mulai kumpulkan mereka, kita buat kajian rutinan. Waktu itu kami buat awal-awal sebulan sekali. Kadang-kadang dari teman-teman Gerkatin tadi mereka minta, misalkan mereka buat pengajian apa, misalkan ada acara event-event Islam, hari-hari besar Islam, mereka minta. Berapa kali kami juga handle apa khutbah Idul Fitri di masjid apa di alun-alun utara sebelum pandemi waktu itu berapa kali kita terus sholat apa Idul Adha waktu itu kita berapa kali diminta sama komunitas mereka. Nah terus kita rintis pengajian ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan masih berjalan terus masih berjalan. Nah, cuman ketika kami waktu itu apa kami kan juga kunjungan istilahnya ke orang tua karena memang mereka ini senang apa istilahnya dolan. Orang-orang tunarungu, orang-orang tuli ini senang dolan, senang bersilaturahmi mereka ini. Walaupun rumahnya dari ujung Jogja ke ujung Jogja, ataupun dari luar Jogja, mereka akan datang ketika itu teman kenal, teman bagus. Nah itu akhirnya kami kan ikut mau nggak mau ikut ini kebiasaan mereka. Nah datang silaturahmi. Akhirnya kami datang juga ke tunarungu yang kecil. Orang tuanya ketemu cerita ngobrol dan sebagainya. Apakah dari apa kunjungan itu? Nah dari kunjungan itu apa ya sekalian. Ini bagaimana pembahasan tentang pendidikan agama untuk tunarungu itu? Di situ orang tua tanya. Dari mulai gelisah itu di situ orang tua tanya. Saat kadang Mas, kadang Ustadz manggil ke saya kan fleksibel aja mau dipanggil silakan. Di mana ya ada pondok untuk khusus anak kami ini? Kan begitu pertanyaannya. Iya. Saya kan bingung kan mau jawab gimana. Saya bilang saya hanya polos saja jawab. Kalau pondok khusus anak-anak tuli, anak tunarungu nggak ada. Yang ada ya pondok, nanti anaknya ya ikut program yang ada, yang umum itu. Cuman kan kita dulu waktu itu belum apa ya kita sedetail ini sekarang kita memahami mereka ini karena memang ternyata banyak hal-hal aspek-aspek yang di luar ini kita di luar pengetahuan kita ternyata. Jadi dari situ ada iya berpikir gimana keinginan untuk membuat pondok itu ya. Mulai ada. Cuman memang kami bingung mau mulai dari mana. Akhirnya 2013 istilahnya saya komitmen sudah lama. Nah, terus akhirnya 2013 kami 7 orang dari Jogja. Kami ke sana. Ke sana. Saya langsung ke sana. Studi banding. yang waktu itu kami bawa satu tunarungu mu'alaf dari Karangmojo, Wiladeg. Oh, Wiladeg ya. Wiladeg. Dia mu'alaf dia. Nah, itu kami kurang lebih di waktu itu sebulan. Saya waktu itu memang masuknya susah karena negara ini masya Allah banyak hal-hal yang memang itu kita hati-hati kan. Ya alhamdulillah ada kemudahan dari Allah waktu itu kita dapat visa kurang lebih 2 minggu cuman. Visanya visa turis. Ada beberapa visa pelajar, turis, bisnis. Kami waktu itu dapat visa turis. Nah di sana kita disambut teman-teman yang teman-teman di sana waktu itu komunitas yang di sana kami waktu itu akhirnya benar dimuliakan di situ kita difasilitasi terus kita didampingi kita dikasih banyak ilmu isyarat Islami terus bagaimana menghadapi tunarungu. Nah ternyata memang di luar negeri sana tunarungu memang mereka silent tidak berbicara. Nah mungkin kebiasaan di negara kita lain, akhirnya memang di negara kita isyarat dan verbal. Dua ini yang dipakai. Kadang itu ada suaranya. Ada suaranya, begitu. Dan di sana kami menyesuaikan lagi karena bahasa isyaratnya beda. Kalau di sini hujan begini, mereka di sana hujan. Petir di sini, kalau di sana petir. Jadi isyaratnya beda. Betul. Akhirnya waktu saya punya kendala, saya akhirnya minta bantuan tunarungu yang ikut saya waktu itu. Waktu itu ada isyarat begini, saya bingung apa isyaratnya. Kan di Indonesia nggak punya. Akhirnya saya tanya apa ini, artinya apa? Dia komunikasi nggak sampai 5 menit, dia bilang atau. Atau. Saya masya Allah ternyata ya bahasa itu luas banget. Jadi mereka itu jadi apa ya yang mendampingi kita, malah lebih banyak membantu kita. Terus dari cerita sudah dari Pakistan itu suatu apa ya modal modal ya, ada kekuatan bahkan saya waktu itu ketemu tunarungu dari Yaman namanya Yusuf, dia ngeja nama bukan YUSUF bukan pakai Romawi tapi pakai hijaiyah ya wow sin fa
Yusuf, nama saya bilang isyarat apa ini? Saya nggak pernah belajar ya. Huruf Wow, hijaiyah, ya. iya. Terus sama dia diambil kertas, ditulis sama pulpen, alif ba ta sampai ya dieja sama dia. Oh. Dan di situ saya mulai terbuka lagi pikiran bahwa bisa. Kita memulainya aja, cuma tinggal mau dari mana pondok ini. Terus Ustaz, kalau tentang bahasa isyarat ini ya, Iya. khususnya bahasa isyarat huruf hijaiyah, apakah standarnya itu sama Ustaz? Jadi yang di sana memakai yang seperti ini, ada sedikit Acuannya ya? Iya, acuannya. Apa ada sedikit apa ya? Perbedaan gitu. Perbedaan itu atau gimana Ustaz? Jadi kami setelah kami rangkum, jadi memang di beberapa negara Arab seperti Kuwait, terus Uni Emirat Arab, bahkan Qatar ataupun Saudi Arabia sendiri, itu mereka punya basicnya sama. Oh, iya. Secara huruf hijaiyah 28 itu sama. Alif ba ta sampai ya itu sama. Namun memang ada beberapa huruf yang punya variasi di beberapa negara. Iya. Ada yang pakai variasi, ada yang tidak. Seperti di daerah Taif itu mereka misalkan ya hamzah mereka begini. Atau alif hamzah begini dia. Nah, sedangkan kami di sini di pondok di sini karena kita orang Indonesia, kita merasa juga anak-anak kita ini juga terbatas pengetahuannya untuk luas tentang bahasa Arab ataupun yang berhubungan dengan Arab, sehingga kami pakai yang pokoknya saja. Jadi misalkan hamzah kan begini, Iya. jadi kami samakan semua. Tadi nggak begini ataupun begini, tapi kami anggap hamzah semua karena kita dilafazkan itu hamzah yang bunyi. Nah begitu. Jadi setelah kita rangkum, setelah kita kita istilahnya kita rembuk, gimana mau standar yang kita pakai yang kita sekarang. Terus Ustaz, jadi berdirinya pondok ini, itu ceritanya seperti apa Ustaz? Kok lokasinya di sini, kemudian namanya namanya ini. Namanya Jamaria. Ya, Ustaz. Masya Allah, ini latar belakangnya seperti apa? Kami sudah ada niatan untuk mulai merintis pondok itu sebenarnya sudah dari lama ya. Karena memang kita yang bingung tadi, kita mau mulai dari mana, karena kita tidak ada kiblat acuan mau seperti apa konsepnya, karena ini kan khusus, sehingga kami perlu waktu. Nah akhirnya ketika sekitar tahun 2019 itu pertengahan ya, baru kita kumpulkan teman-teman yang punya visi dan misi yang sama, terus kita mau godok. Kita mulai dari mana nih mulainya? Kita mulai dengan metode yang sudah kita pakai, yang sudah kita rangkum tadi. Terus kita untuk informasi pondok itu sebenarnya tidak sulit ke orang tua itu, karena ketika informasi itu sudah masuk komunitas itu biasanya sudah tersebar kemana-mana. Nah, 2019 kami masih waktu itu pinjam tempat, masih numpang ya. Nah, ketika 2020 kan kasihan ya anak-anak, karena memang santri ini juga perlu kelayakan ya untuk tempat. Akhirnya waktu itu saya coba cari tempat daerah utara. Kebetulan kan yang mewakafkan tanah ini orang asli sini, teman kita. Waktu itu saya nggak sengaja, memang ilhamnya ke situ. Saya hubungi, saya minta cari tempat sekitar sini, saya bilang. Awalnya saya cuma minta cari rumah yang lebih bagus, lebih layak gitu. Akhirnya dari pembicaraan, obrolan, coba dilihat tanah saya. Oh, Masya Allah. Namanya Ustaz Soleh. Coba dilihat tanah saya. Waktu itu tanahnya yang kami pakai sekarang ini tanahnya nggak kurus. Puluhan tahun nggak diurus. Bahkan jadi kayak kebun nggak kurus. Kalau kebun masih diurus. Bukan berarti tanah nggak bertuan ya? Bukan tanah nggak bertuan. Cuman nggak terurus. Nggak terurus. Jadi tanahnya ya banyak semak belugarnya, bahkan ya masih ada ularnya, biawaknya waktu itu. Waktu kita buka itu 2020 sekitar bulan 9-an waktu itu. Akhirnya bismillah, pokoknya nggak apa-apa, bismillah saya bilang. Nggak usah kita banyak ini dan ini, pokoknya kita mulai. Kita buka, awal pertama gedung kita ya ini joglo ini. Joglo ini ya beliau kasih untuk pondok, ini kan peninggalan orang tuanya. Nah, terus namanya kita Jamaria, kenapa? Karena kita Jamaria itu seperti kesepakatan ya. Biar semuanya itu nggak ada lagi ikhtilaf terlalu banyak, khilafiyah terlalu banyak untuk yang satu ini. Ya, supaya mereka nggak sulit mereka untuk mendapat informasi kebaikan tentang agama tadi. Terus ini Ustaz. Ketika ini sudah berdiri, sekarang dari informasi yang sudah tersebar,
Kemudian pada para orang tua yang memiliki putra-putri yang mengalami tunarungu, Heeh. itu sekarang santrinya ada berapa, Ustaz? Nah untuk saat ini santri kami 23 dari berbagai daerah yang saya sebutkan, ada yang dari Semarang, Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Timur, bahkan dari Sumatera ada. Nah sebenarnya mereka mau mengirimkan anak lagi dari orang tua yang lain, masih ada yang mau masukkan anaknya ke sini. Tapi untuk sementara kami batasi. Oh gitu. Karena memang kami paham, kami istilahnya sadar bahwa tempat kami belum siap nampung. Ya alhamdulillah beberapa waktu ini Allah kasih kemudahan untuk pembangunan ya. Baik gedung santri putra sudah jadi, tinggal finishing sekarang. Putri insya Allah dalam minggu-minggu ini akan dimulai. Oh iya. Maka kami batasi sementara. Kenapa? Karena kami nggak mau nanti anak-anak yang jadi istilahnya nggak nyaman, mereka belajar untuk tidur dan lain sebagainya. Cuman kalau kemarin pikiran kami di awal-awal kami nggak mikir kenyamanan dulu, yang penting programnya dimulai dulu, anaknya belajar dulu, nanti sambil jalan. Nah ini alhamdulillah kita mulai menahan masalah itu tadi, fasilitas ya, sarana dan prasarana. Sekarang ini untuk pembelajaran, untuk pembelajaran ini khususnya yang berkaitan dengan agama Islam dan yang hafalan ya, Ustaz. Itu metodenya itu seperti apa yang digunakan? Jadi untuk metode yang digunakan untuk Quran khususnya kita pakai isyarat. Kita tidak pakai verbal atau lisan. Jadi untuk Quran tidak diucapkan oleh anak-anak. Jadi mereka membaca Al-Quran itu dengan tangan, dengan isyarat tangan yang dibentuk huruf-huruf tadi. Berarti itu huruf per huruf ya? Huruf per huruf. Jadi misalkan di surat misalkan surah Al-Fatihah aja ya, kita ambil contoh yang sederhana. Di surah Al-Fatihah itu kan ada 7 surat, ada 7 ayat, ada 7 ayat. Nah ini dari setiap huruf yang di ayat tersebut yang dibaca. Misalkan kita dalam pelafasan Bismillah kita 3 kali pengucapan Bismillah ya, Bismillah 3 kali. Kalau mereka 7 huruf yang dilafazkan, ba, sin, mim, alif, lam, ha. Misalkan surat yang lain, Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Jadi yang dibaca memang hurufnya Quran. Jadi huruf per huruf. Jadi mengingatkan kita hadis Nabi bahwa Al-Quran lafaz Quran itu bukan alif lam mim, bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah buktinya apa ya, mereka sekarang ini buktinya bahwa Quran itu benar 1 huruf. 1 huruf dapat 1 kebaikan dikalikan 10. Masya Allah, iya itu. Jadi nggak ada yang istilahnya tidak terbukti sekarang itu. Kalau kita ucapkan Bismillah tadi banyak yang lewat. Bismillah 3 kali pengucapan banyak yang lewat. Huruf-huruf yang menjadi mad ya itu lewat semua. Berarti santri-santri yang khususnya tunarungu ini adalah santri-santri yang memang menjaga Quran, Ustaz. Masya Allah. Karena huruf per huruf lebih terjaga lagi ya. Secara kalau terlewat 1 huruf saja kan sudah salah. Sudah salah ya, sudah berubah. Seperti yang tadi saya sampaikan, Ustaz, buat adik-adik penghafal ini orang-orang pilihan semua. Masya Allah. Menjaga pilihan. Jadi kami dari Akyusi bisa bersilaturahim untuk Jamhariah ini suatu hal yang sangat luar biasa. Karena kami mendapatkan pengalaman baru bagaimana cara mendidik santri-santri yang punya tunarungu, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, dan ini alhamdulillah kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi kami dari Akyusi mengucapkan banyak terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Jazakallahu khairan. Kami hanya bisa mendoakan, Ustaz. Masya Allah. Semoga Pondok Pesantren Jamhariah ini kedepannya bisa lebih maju. Amin. Kedepannya bisa lebih santrinya lebih banyak. Amin. Dan para pengurusnya khususnya Ustadz diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan dan kesabaran yang mempunyai dada yang lapang untuk mengasuh para santri di sini. Ya, jadi demikian Ustadz. Ya. Kami mengucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Semoga hubungan ini dari Akyusi dan Jamhariah kedepannya bisa terjalin lebih erat. Amin. Demikian bincang-bincang kami dengan pengasuh Ustadz Randi, Ustadz Randi, pengasuh dari Pondok Pesantren Jamhariah. Semoga
kita bisa mengambil manfaatnya dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang saat ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.